Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Sintawati dengan nomor NIM 2011-90031 dari kelas 3A, Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan makul Morfologi dengan dosen pengampu Ibu Dini Putri Juni Astuti, MPD. Baiklah, di video ini saya akan membahas materi tentang konsep kata. Secara umum, kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Unsur bahasa ini terdiri dari satu atau lebih morfem. Pertama, monomorfemis. Monomorfemis terdiri dari satu morfem. Morfem atau morfenik merupakan satu bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil, misalnya di. Satu atau lebih morfem akan menyusun sebuah kata. Kata dalam hal ini satuan gramatikal bebas yang terkecil. Kata morfem satu disebut kata monomorfemis dengan ciri-ciri dapat terdiri sendiri, mempunyai makna, dan berkategori jelas. Morfem yang lebih dari satu disebut dengan polimorfemis. Pengolahan dilakukan berdasarkan jumlah morfem yang menyusun kata. Contoh, kata monomorfemis 1 amplas. Amplas merupakan bentuk dasar yang berupa satu kata atau monomorfemis yang berkelas kata nominal. Karena amplas merupakan kata tunggal termasuk kelas kata nominal, amplas adalah alat yang terbuat dari kertas yang berarti serbuk kaca berwarna coklat. 2. Ember adalah alat yang terbuat dari gembreng. Ember merupakan bentuk dasar yang berupa satu kata atau monomorfemis yang berkelas kata nominal. Karena ember berupa kata tunggal termasuk kelas kata nominal, ember berbentuk bulat semacam tong tetapi kelilingnya lebih kecil. 3. Irik. Irik merupakan bentuk dasar yang berupa satu kata atau monomorfemis yang berkelas kata nominal. Kata irik berupa kata tunggal termasuk kata nominal. Irik adalah alat yang terbuat dari aluminium dan jaring yang halus. Aluminium dibuat bulat dan di bagian keliling paling bawah ditempel dengan jaring. 2. Polimorfemis. Kata polimorfemis dapat dilihat sebagai hasil proses morfologi yang berubah rangkaian morfem. Proses morfem sendiri meliputi a. Penghimpunan afiks. Afiksasi, penambahan afiksasi. Penambahan dapat dilakukan di depan, di tengah, di depan, dan di belakang morfem dasar. Afiks yang ditambahkan di depan disebut awalan atau prefiks. Afiks yang berada di tengah disebut sisipan atau infiks. Dan afiks yang berada di belakang disebut sumfiks. Sedangkan afiks yang berada di depan dan di belakang disebut sirkumfiks atau kompleks. Afiks selalu berupa morfem terikat, sedangkan morfem dasar dapat berupa morfem bebas atau morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tidak terikat oleh bentuk lain, memiliki makna dan kategori. Contoh, tatah, tang, fasah, dan lain-lain. Morfem terikat adalah morfem yang selalu terikat oleh bentuk lain. Morfem terikat tidak bisa berdiri sendiri, belum bermakna apabila belum bergabung dengan morfem lain. Contoh, nasal, n, nge, di, ake, ne. Contoh bentuk yang termasuk bentuk penghimpunan afiks adalah sebagai berikut. 1. Meteran. Kata meteran tersebut polimorfemis yang terdiri dari bentuk dasar meter dapat imbuhan an. Meter berkategori nominal. Meteran alat untuk mengukur panjang lebar suatu benda. Meter adalah lambang satuan ukur. Meter plus an, meteran, salah satu alat petukangan melebar
yang berguna untuk mengukur kayu. N plus sufiks an, N2 garis-garisan. Kata garis termasuk polimorfemis yang terdiri dari bentuk garis terdapat imbuhan an, garis berkata nominal, garis alat untuk menggaris suatu benda supaya lurus. Pengulangan reduplikasi. Reduplikasi adalah proses dan pengulangan satuan bahasa sebagai alat fonologis atau gramatikal. Pemajemukan komposisinya yaitu proses morfologis yang membentuk satu kata dari dua atau lebih dari dua morfem dasar, atau proses pembentukan dua kata baru dengan jalan menggabungkan dua kata yang telah ada sehingga melahirkan makna baru. Arti dari masing-masing kata yang mendukung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.